Halo, selamat pagi hadirin semua. Selamat bergabung kembali di dalam Jawa BK Industrial Talk Show. Hari ini kita sangat spesial ya karena kita sedang merayakan Hari Kartini, Bu Ana sama Bu Indria. Jadi spesial hari ini kita juga mengundang Bu Ana dan Bu Indria karena merayakan Hari Kartini yang kemarin sebenarnya. Jadi kita topiknya hari ini adalah Amazing Businesswoman seri yang ketiga. Bagaimana di seri pertama dan seri kedua juga kita mengundang wanita-wanita yang tangguh nih dalam berbisnis. Kita harapkan hari ini kita dapat sharing yang luar biasa dari Bu Ana dan Bu Indria. Memang kalau kita bicara pandemik, kita sudah bisa merasakan bagaimana tantangannya sangat berat ya Bu Indria sama Bu Ana. Jadi memang, tapi kita finally kita bisa di sini sekarang. Yeah. Jadi emang yang dipentingkan adalah optimisme, gitu Bu. Oke, saya akan perkenalkan yang pertama Ibu Indria Sidarta, Komisioner PT Gala Natura Kreasi. Selamat pagi Bu Indria. Selamat pagi Pak Salam Rudi. sehat selalu Bu. Salam sehat. Yang kedua juga Bu Anne Maria Halim, Managing Director PT Argapura. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ya, salam sehat Ibu ya. Sehat ya. Oke, terima kasih. Kita mungkin akan mulai pertama-tama dengan Ibu Indria nih. Mungkin nanti Ibu Indria akan sharing bagaimana pengalamannya selama pandemi tahun lalu, Bu Indria. Mungkin semua kita punya pengalaman yang sama ya, bagaimana emang seperti tadi saya ulang, tough-nya gitu loh, menghadapi situasi pandemik yang kita sama sekali tidak pernah duga sebelumnya, Ibu. Tapi kita semua akhirnya kita bisa sampai titik ini, di mana kita akan terus bermaju ya Bu ya, menghadapi seterusnya, dan tahun-tahun selanjutnya kita berharap bisa lebih baik buat Indria. Mungkin nanti kita akan tampilkan dulu Bu CV dari Ibu Indria dulu. Silakan. Oke. Jadi kalau kita boleh sharing ini dari Ibu Indria, experience-nya start as an executive board of directors in 2002 in PT Mega Setia Agung Kimia, and the latter as commissioner at PT Gala Natura Kreasi, which belongs to Abati Company ya Bu ya. Her previous experience in financial advisory with strong names of major banks in Australia, to name a few: Macquarie Bank, Commonwealth Bank, and Citicorp Insurance Pty Ltd. Initiate her to aim at developing governance and leverage resources within the wider group company's capability. Abati Group, where she is now also CEO of Abati Group. Welcome, Bu Indria. Thank you, Pak Rudi. Ya. Mungkin habis ini kita sampaikan company profile dari Bu Indria. Silakan tim. Dan saya juga persilakan audiens yang ingin bertanya bisa nanti chat langsung di question and answer kolom setelah webinar kita. Silakan untuk company profile-nya. Oke, mungkin setelah kita talk Bu ya. Boleh. Oke. Ya. Mungkin mulai sharing Bu Indria, bagaimana sih Bu pandangan Ibu Indria selama tahun 2020 ya Bu ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, memang perlu tantangan. Mungkin kiat-kiatnya Bu, boleh sharing Bu Indria? Boleh Pak. I think first of all saya mau terima kasih untuk it's an honor to be here. Untuk teman-teman yang masih lagi online, Bapak, terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing ini. I think ya benar tadi yang Pak Rudi bilang ya, 2020 tuh amazing banget ya, kita bisa lewatin, kayak kita nggak mau ulang lagi tuh Pak. Udah cukup 2020 aja gitu ya. Emang sih waktu awal yang saya ingat gitu ya, kita chaos banget ya. Dimana tiba-tiba mesti lockdown, kita mesti mitigasi. Kan bukan itu aja, jadi bukan tiba-tiba kita langsung mesti tutup dan itu ya, tapi kan kita tetap masih terus berusaha ya. Kita tetap masih berusaha untuk tetap berbisnis, beroperasi gitu ya, dimana kita sendiri kan kalau di grup kita Pak, kita itu adalah supplier B2B, jadi manufacturing, jadi mau nggak mau kita mesti open, gimana pun caranya. Jadi satu, mitigasi itu udah susah banget, terus kedua belum lagi tentang kesehatan, terus ketiga global juga parah kan ya Pak ya, jadi pasokan dunia itu kacau, banyak country lockdown, jadi kita sendiri pun di Indonesia mau beli barang juga susah. Jadi banyak ketutup.
Jadi semua ini benar-benar kita kayak ini aja, udah kayak benar-benar atas ke bawah, bawah ke atas gitu ya. Setiap hari problemnya beda. Hari ini bilang ada barang, besok bilang katanya nggak ada, ditutup. Kamu kalau mau beli barang katanya, kamu mesti book dulu. Book sekarang buat 3 bulan ke depan. Jadi kita masukin juga langsung banyak. Terus customer kita nggak tahu customer kita nih posisinya seperti apa. Jadi tahun lalu tuh kita sibuk dengan komunikasi. Intinya adalah komunikasi aja sama customer. Agility is the key Pak tahun lalu. Tapi ya puji Tuhan ya kita semua bisa lewatin ya Pak ya. I think government kita juga I think is doing the right thing. Nggak bikin kita tambah chaos gitu ya. Tapi PSBB seperlunya. I think it's a good strategy. Kita sekarang pun udah ngelihat gitu ya hasilnya. Ya ekonomi tetap jalan, meskipun memang kalau saya dengar kan kita juga suka sharing Pak sama customer kita yang kebetulan juga manufacturing juga. Mereka pun banyak turun, tapi ya balik lagi masih surviving. Masih surviving. Ya memang Bu. Kita mungkin sama-sama ingat ya waktu tahun lalu tuh awal Maret atau awal April ya Bu ya. Ya seperti Ibu Indria sampaikan kan chaos semuanya. Kami pun JLBK juga sama Bu, sebenarnya juga mungkin sama semua. Jadi tapi ya setelah kita lalui bersama, kita bisa lewati tahun 2020 kita lewati, kita semua sekarang sudah second quarter di 2021. Bentar lagi Lebaran. Jadi memang life must go on Bu. Betul. Oke. Nah mungkin ada kiat-kiat nih Bu. Waktu tahun 2020 dan juga kan waktu ada pandemik itu Bu, kita semua kan juga suddenly change. Nah, mungkin boleh sharing nih Bu. Kiatnya waktu existing yang 2020 itu di tim Ibu gimana Bu? Oke, kalau internal tim gitu ya Pak ya? Iya. Kalau internal tim ya memang sih, kita kan quite diverse ya. Kita berusaha untuk menyatukan visi misi kita lagi, kita replanning lagi, reforecast lagi karena nggak ada planning yang lama tuh terjadi tuh nggak ada Pak. Jadi tahun 2019 kita udah planning grow 30%, 40%, 50%, itu nggak ada yang terjadi. Jadi yang ada bulan Maret, April, Mei itu kita reforecast mungkin 3-4 kali. 3-4 kali. Forecast salah. Ulang lagi forecast lagi. Salah lagi, masih kita cek ke market, ternyata nggak begitu, mereka responnya beda, balik lagi, jadi kita reforecast bisa 3-4 kali. Terus untuk unit-unit yang benar-benar sampai drop banget, mau nggak mau kita restructuring di dalam. Dengan cara kita tidak mem-PHK-kan orang Pak. Jadi kita keep ya itulah itu yang saya bilang tadi, kita mesti balancing 3 hal ya. Satu ekonomi kita, satu people kita, sama satu lagi adalah society kita. Dimana kan ya Pak ya, saya I believe-nya begini, kita believe-nya begini. Kalau society kita berhasil, kita juga pasti berhasil. Customer kita sukses, kita juga pasti sukses. Setuju. So, yang kita kerjakan untuk unit yang tidak produktif, tidak bisa produktif, kita renovasi, Pak. Kita jadi mengerjakan sesuatu, tetap melakukan sesuatu yang aktivitas yang ini ya, aktivitas yang mesti ada karyanya gitu. Kita tetap mesti berkarya, gimana pun caranya. Dari yang nggak bisa beresin ini, beresin interior, mereka mesti bisa. Gimana caranya? Pokoknya mesti belajar, dan daripada sewa tukang, udah kita kerjakan in-house gitu. Nah, kita berusaha seperti itu, membangkitkan spirit dari internal team. Terus tim HR kita juga work very hard. Last year itu kita mengerjakan yang namanya Abati Rise Up. Jadi kita mengadakan campaign Pak, to get the spirit up. Jadi seperti webinar ini kita juga invite gitu ya, motivators, talk show seperti ini untuk encourage our team. Gimana caranya replanning, gimana cara reforecasting, bagaimana menghidupkan inovasi di tengah kondisi yang seperti ini. Nah, itu yang kita kerjakan sih Pak. Nah, it's take 4 months sampai bulan kira-kira Oktober November, di mana ekonomi pick up. Habis itu kita udah mulai lagi Pak. Ya, setuju Bu. Memang sama seperti yang Ibu sampaikan. Kan waktu awal 2020 pasti semua kita udah bikin bisnis plan Bu ya. Iya. Pas Q1 semuanya berubah Bu. Jadi sama semua Bu. Jadi beberapa kali kami melakukan webinar dengan berbagai sektor line of business, hampir semuanya sama. Karena kan pandemi ini bukan lokal, seluruh dunia. Jadi pasarnya kan kita semua juga kalau di industri Bu ya,
di kita itu kan ekspor import semuanya, in out semua. Nah itu mereka semua ke impact. Tapi dari semua yang kita interview, Bu, semuanya optimis, Bu. Ya, betul. Dan semuanya akhirnya sekarang belajar. Kita semua belajar, Bu. Bagaimana melewati yang namanya ini angin badai. Iya, betul, setuju, Pak. Dan setelah angin badai ini mungkin sama-sama, Bu, kita lihat keluar new line of business yang baru-baru tuh banyak, Bu. Yang dulu nggak pernah kita bayangin. Benar. Dan bagaimana yang sebelumnya sudah eksis juga bisa terdepresiasi loh. Benar. Mereka ini luar biasa lah, Bu, yang kita pelajari. Nah, di 2021 ini, Bu Indria, kira-kira apakah ada strategi baru, Bu? Ya kan, mungkin sama-sama kita sudah sama mengetahui sekarang udah masuk Q2. Nah, kira-kira 2021 ini ada strategi khusus nggak, Bu, di tim Ibu? Ada, Pak. I think setelah badai tadi ya, Pak ya, kayaknya dunia berubah ya, Pak. Kayaknya nggak mungkin balik lagi ke yang sama, ke yang lalu. Yaitu yang kita kerjakan ya, maksudnya ya kita tetap mesti push forward. Kita nggak bisa lagi mengerjakan cara yang lama itu untuk ke depan. Kita mesti berbeda. Mau dari digital transformation. Last year kita fokusnya juga sama sih. Sebenarnya kita udah canangkan digital transformation tuh udah dari memang sebelum pandemi, tapi karena pandeminya mempercepat digital transformation, jadi mau nggak mau kita juga jadi press forward gitu ya, mesti gas juga. Nah, this year I think kita tetap continue dengan digital transformation itu. Dan satu lagi sebenarnya kita juga melihat tadi yang Bapak bilang ya, melihat dari segala macam chaos kita, pergumulan kita ya. Mungkin kalau secara material kita nggak dapat, Pak. Mungkin kita dapatnya ya inilah ya, pasti di bawah ya. Most of our customer dan I think dunia juga begitu. Tapi yang kita dapat intangible-nya. Jadi spirit kita jadi lebih tangguh karena kita bolak-balik reforecasting. I think skill kita untuk reforecasting jadi canggih gitu, Pak. Nah, jadi tahun ini kita continue untuk reforecasting gimana caranya menghadapi future-nya ini lebih baik lagi. Karena udah tahu kita nggak akan sama, jadi kita mesti keep continue learning. Kita juga go for sustainability karena dunia pasti ke situ ya, Pak ya. Dan kita have to follow the wave juga. Kita taruh 3 strategi tahun ini, Pak. Kita bilang namanya let's make an impact. Let's make an impact. Itu ada 3 pilarnya. Itu di people, planet, and portfolio. Wah, bagus. Nah, jadi kita continue di strategi itu tahun ini, Pak. Bu, kalau boleh diulang, Bu, people, planet, portfolio. Oh, portfolio. Betul. Jadi for us to be sustainable, kita mesti balance in our people sustainability skill people kita, ketangguhan people kita, gitu ya. Terus cara mindset and konsep tim kita berpikir ke depannya. Terus kita juga menjaga planet, Pak. Planet ya udah pasti ya, karena itu our resources yang kita share for the future. Kita mulai dengan solar system, kita mulai dengan ya tadi yang saya senang banget ya, kita juga adalah salah satu tenan juga, Pak, di Jababeka. Jadi kita senang banget dengar ada waste treatment gitu ya. Itu kan memang menjaga lingkungan. Nah, balik lagi itulah menjaga planetnya. Dan yang ketiga ini portfolio, karena tanpa portfolio, tanpa bisnis ya kita nggak bisa sih memenangkan people atau planet ini ya, Pak. Iya, benar. Betul. Ya, memang Bu, kita sekarang kan ada poin yang saya note sih dari Ibu Indria. Pertama, perubahan yang terjadi itu mempercepat teknologi, Bu, karena pandemi ini 6-10 tahun di depan. Jadi kalau kita bicara digital transformation, digital marketing, sekarang semua harus melakukan, Bu. Jadi memang kuncinya tuh kita mau berubah dan mau beradaptasi ya, Bu ya. Betul. Jadi emang itu semuanya akhirnya seperti itu sih, Bu. Betul. Nggak gampang sih, Pak. Kita tergopoh-gopoh sebenarnya. Ya, jadi memang mungkin semester 1 lah ya tahun lalu, dan Q3 itu kami pun JBK juga sedikit terpesona, Bu, dengan pandemi kemarin gitu. Semua tim kita di internal JBK itu semua langsung mengadakan perubahan-perubahan sih memang, Bu. Jadi makanya tahun lalu juga kami melakukan webinar ini salah satu strategi untuk mengantisipasi adanya pandemi ini, Bu. Ya syukurlah tahun lalu kita bisa lumayan performance juga bagus ya, walaupun sesuai sulit.
Dan kita berharap di tahun 2021 ini bisa lebih lah Bu ya dari tahun lalu sebelumnya. Memang kita juga sama seperti Ibu sampaikan, nggak bisa menyamai yang sebelum tahun 2020. Betul. Ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin company profile sudah bisa ditampilkan. Oke. Oh gitu kita ke Ibu Ana dulu. Jadi kami kenalkan sekali lagi Bu Ana ini. Nah, satu yang menarik nih. Kita syuting sekarang di Hotel Swiss Bell Inn nih di Cikarang. Salah satu unit bisnisnya Bu Ana. Jadi Bu Ana ini memang managing director di PT Argapura, tapi juga salah satu shareholder untuk Hotel Swiss Bell Inn di Cikarang ini. Nanti kita akan dengarkan dari Bu Ana nih, sharingnya selama ini di PT Argapura gimana. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Ya, mungkin boleh sharing nih Bu sama nih. Kan tahun 2020 itu apa namanya sama-sama tough Bu, tough ya. Mungkin juga dari sisi Bu Ana juga mungkin ya, sebagian yang saya tahu kan karena saya di sekarang juga ngeliatin hospitality juga ada tough ya Bu ya. Nah, mungkin boleh sharing nih Bu Ana. Dua sisi Bu, dari Argapura sama dari Swiss Bell kalau boleh. Terima kasih Bu, silakan. Oke. Oh ya Bu, sorry. Tunggu, kita mungkin mau tampilkan dulu CV-nya Ibu Ana nih. Oh iya. Sebentar. Oke, sebentar Bu. Oke, Bu, experience Bu Ana adalah PT Argapura Managing Director 2002, 2004 sampai sekarang. Previous position in inventory control, business development, and general manager. PT sebelumnya di PT Corona Printing Asia, Director juga sampai sekarang. PT Arga Anintia, Swiss Bell sekarang, Director sampai sekarang. PT Hanika Gayatri, Popits Indonesia, komisaris sampai sekarang. Mungkin juga di University of Western Australia, ya Bu ya, Laboratory Assistant 2000 Februari 2021 sampai Desember 2021. 2001. Oh iya 2001. Oke, thank you. Ya. Oke, 2001 sampai 2021. Oke, mungkin Bu Ana boleh mulai sharingnya Bu. Di 2020 gimana kira-kira pengalaman Ibu? Oke, jadi seperti tadi yang banyak sudah dijelaskan oleh Bu Indria, kami sebagai manajemen pasti kami sudah punya banyak rencana yang kami susun dari tahun 2019 ataupun mungkin dari tahun sebelum-sebelumnya ya Pak, kalau long term project itu. Ya. Jadi salah satu yang sangat major yang kami lakukan adalah di awal tahun 2020 itu kami masih melakukan topping off untuk factory kami yang baru karena factory Argapura sekarang berada di Tangerang dan memang kami berencana untuk merelokasi ke Jababeka 5. Jadi di awal tahun 2020 itu kami dengan penuh semangat kami melakukan seremoni topping off dan kami mempunyai rencana untuk pindah selesai merelokasi itu di akhir 2020. Karena kami supply seperti Bu Indria, kami juga B2B kepada automotive industry, berarti mereka juga mengikuti secara detail Pak perpindahan kami. Kami tidak bisa hanya pindah sendiri saja lalu bilang mereka kami sudah pindah gitu. Jadi mereka mengikuti secara detail action plan kami, apa yang kami lakukan, apakah kami behind, apakah kami sesuai. Jadi both dari prinsipal kami di Jepang dan juga customer kami yang merupakan produsen mobil di Indonesia, mereka sudah mengerti akan plan kami tersebut. Tetapi apa yang terjadi adalah setelah kami topping off, tiba-tiba semuanya menjadi suatu hal yang baru bagi seluruh dunia ya Pak, berlarut-larut menjadi lockdown dan segala macam pandemi COVID-19 ini, sehingga bagi kami langsung putar setir nih Pak, kami merasa kami harus menghold dulu relokasi pabrik kami yang sudah kami rencanakan begitu matang untuk selesai di akhir 2020. Jadi kalau seperti yang kami semua ketahui bahwa industri otomotif itu adalah salah satu industri yang terpukul lumayan berat ya Pak di tahun 2020 akibat dari pandemi ini. Kalau kita bandingkan 2019 itu wholesale penjualan mobil ada di atas angka 1 juta unit. Jadi kalau di 2020 itu kami turun sampai hanya sekitar 500.000 unit Pak. Jadi itu kurang lebih hampir 50% penurunan gitu. Nah ini sesuatu yang kami belum pernah alami dan kami tidak tahu kapan ini bisa berakhir, sampai berapa lama, apa solusinya begitu. Jadi
itu adalah salah satu hal terbesar yang kami alami, Pak. Kami harus menghold dulu pada awal tahun kemarin. Ya, memang Bu, kalau otomotif tahun 2020 emang rada berat ya Bu Ane ya. Betul, Pak. Ya. Tapi ya syukurlah Q1 ini mudah-mudahan sudah raise up lagi Bu. Ya, betul. Untuk Q1 ini ya Pak ya. Ya. Jadi ya, kami juga harus merubah rencana-rencana yang kami sudah action plan yang kami sudah set di awal tahun gitu Pak. Jadi salah satunya mempospon relokasi karena tentunya kami merasa karyawan kami itu adalah aset yang paling penting ya Pak buat perusahaan kami seperti tadi Bu Indria juga katakan. Jadi fokus kami adalah bagaimana kami bisa continue dengan bisnis kami yang entah mau dibawa kemana dengan pandemi ini, bagaimana kami bisa terus memastikan bahwa karyawan kami dapat bekerja begitu dan menghindari PHK. Dan tentunya relokasi pabrik itu adalah memakan biaya yang sangat besar. Jadi itu adalah salah satu hal yang kami ambil. Selain itu juga betul kata Bu Indria tadi, sudah tidak ada tuh Bu ya 30% up dan ini dan segala macamnya gitu. Jadi yang kami lakukan adalah kami mundur dan kami mengambil kesempatan ini untuk bebenah diri di dalam. Jadi pada saat kami sibuk itu Pak selalu yang dipikir hanya produksi, quantity, delivery gitu. Tapi kita kadang sedikit menyampingkan bagaimana kekuatan kami secara internal, bagaimana kontrol sistem kami di dalam, apakah sudah lebih baik karena dunia terus berubah kan Pak. Jadi pada saat itu kami meeting dengan seluruh tim kami dan kami bilang bahwa masing-masing departemen please untuk di list kembali memakai risk-based thinking, resiko-resiko apa yang mereka rasa ada di dalam masing-masing departemen mereka, apakah itu bisa dieliminasi, apakah itu bisa diminimalkan jika tidak bisa dieliminasi. Jadi contohnya seperti yang tadi Bu Indria bilang, bulan April, bulan Mei, Juni itu hampir tidak ada produksi Pak di pabrik mobil, sedangkan raw materials kami itu datang dari luar negeri yang tidak bisa di booking hanya dari 1-2 hari sebelumnya, tapi itu 2-3 bulan sebelumnya Pak, karena mereka juga perlu produksi, perlu shipping lagi. Dan tiba-tiba di bulan September itu produksi mereka meningkat. Syukur buat kami Pak, teman. Pada saat dinamik yang sangat tinggi itu, bagaimana tim kami juga bisa terus mengikuti demand dari customer kami sehingga kami tidak mengakibatkan suatu masalah di dalam produksi mereka gitu Pak. Itu adalah satu yang sangat saya banggakan kepada tim saya. Sebagaimananya pun pandemi kemarin terjadi, kami tetap bisa memberikan yang terbaik. Sebagai bukti nyata, baru minggu lalu Pak, kami dinobatkan sebagai the best supplier untuk Suzuki, salah satu customer terbesar kami, dan juga dari Daihatsu. Jadi menurut saya itu adalah bukti nyata bahwa sebagaimanapun susahnya pandemi kemarin, kami secara tim yang kuat, kami tetap bisa memberikan quality cost delivery yang terbaik untuk customer kami gitu. Ya Bu, itu pertama-tama selamat dulu ya Bu, udah dapat best supplier. Itu saya tahu Bu, karena itu nggak mudah Bu. Betul. Karena perusahaan Jepang itu kan mereka sangat detail ya. Yes. Nah, dengan adanya regulasi yang baru nih Bu, stimulus yang baru dari pemerintah untuk otomotif. Yes. Nah, 2021 ini kira-kira dari Bu Ana, dari PT Argapura gimana nih Bu? Ya, kalau tadi Pak Rudi bilang semua yang Pak Rudi sudah interview merasa sangat optimis, begitu juga dengan kami di PT Argapura Pak. Kami optimis sekali, kami melihat there is a light at the end of the tunnel, karena memang selalu kami merasa pasti ada akhir dari semua, dan kami selalu bisa belajar dari suatu pengalaman kami ini kan Pak. Jadi saya juga cukup bangga dengan pemerintah yang dengan cepatnya bisa merolling vaksinasi di Indonesia. Lalu dengan adanya tadi Bapak bilang relaksasi PPNBM ya Pak, untuk mobil-mobil 1.500 cc, 2.500 cc, itu kami sudah mulai bisa merasakan dampak positifnya Pak. Itu adalah bentuk dari support pemerintah, bagaimana pemerintah betul-betul serius untuk memulihkan industri otomotif di Indonesia, karena banyak juga customer-customer kami yang baru invest ke Indonesia Pak, mungkin Bapak juga tahu. Dan mereka full dengan planning juga yang sudah di-plan dari mungkin 5 tahun sebelumnya gitu Pak, bukan hanya 1-2 bulan sebelumnya. Dan kami hopeful kami bisa merasakan impact yang sangat lumayan baik di semester 2 2021. Jadi kalau tahun 2020 itu di angka 500 ribuan, kami hopeful paling tidak bisa di angka 700 sampai 770 ribu Pak. Mungkin belum balik ya,
Seperti Bapak bilang, balik ke 2019 itu kami pasti butuh waktu, Pak. Tapi kami sangat berterima kasih dengan pemerintah yang mensupport kami, itu sangat berharga sekali dan berarti sekali buat kami, dan itu domino effect-nya bukan hanya untuk pabrik mobil semata kan, Pak, tapi kan dengan supply chain semuanya itu sangat terasa impact-nya gitu, Pak. Ya, saya ingat Bu, tahun 2020 kemarin kita ada vendor otomotif juga Bu, levelnya UKM. Nah, karena begitu kan sangat impact itu seperti Ibu saya sampaikan, dari mulai ETPM-nya sampai bawah kan Bu, nah impact kan masuk dia. Nah, blessing-nya itu begitu ada relaksasi ini, dia langsung recovery, langsung bisa expand Bu. Itu yang saya amazed ya, bahwa itulah seperti sama-sama kita sepakat ya Bu ya. Ini kan angin badai, masih berlalu lah. Nah, setelah berlalu itu muncul yang baru lagi Bu. Nah, yang baru inilah yang kita sangat apresiasi Bu. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit Bu Ana sama Bu Indria, waktu tahun lalu saya mapping 3 line of business yang termapping bagi kami di industri, bagaimana itu terjadi karena pandemik. Yang pertama itu line of business yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pandemik. Bahkan sales-nya increase Bu. Ya, itu misalnya farmasi, ya, consumer goods, kan itu kan ada working from home, ya, segala macam, mereka increase Bu, sales-nya. Dan beberapa line of business part of food and beverage. Nah, yang kedua, line of business yang bertransformasi Bu. Jadi, yang itulah, karena kemarin tahun lalu itu otomotif sangat tough, beberapa itu sudah mentransformasi bisnisnya masuk ke yang lain, Bu. Misalnya, ada saya punya vendor yang transformasi dari mulai otomotif part, bikin sepeda, Bu. Bikin sepeda, bikin ventilator. Nah, itu salah satu kreativitas dari mereka. Nah, ini yang interesting yang kedua sebenarnya, Bu, yang bisa bertransformasi dengan cepat ya. Yang ketiga, memang kita petakan itu yang saya bilang terpostpone. Karena mereka sama sekali nggak bisa bergerak, gitu loh. Karena pandemik itu mereka harus stop. Nah, itu yang termapping Bu, 3 line bisnis. Nah, ini yang kita bersharing lah sama Bu Indra sama Bu Ana. At the end, ya udah kita sekarang lihat di posisi sekarang ini seperti sampaikan sama Bu Indra sama Bu Ana, ya kita akan terus moving forward ya Bu ya. Nah, satu lagi nih, kalau Ibu Ana boleh sharing Bu. Jadi kan kebetulan Bu Ana ini juga menghandle hospitality, kan? Nah, kalau boleh sharing sedikit Bu, mungkin nanti kan kita di-upload di YouTube, ada yang, ini apa sih kiat-kiatnya? Silakan Bu, coba Bu. Kalau di hospitality, kami dengan operator Swissbell, dan kami cukup merasa sangat puas dengan mereka karena juga market database dari Swissbell tersebut cukup besar ya Pak ya. Di lokal, mereka juga known internationally. Jadi kami banyak juga mendapatkan support walaupun di masa pandemi ini. Dan karena pada saat ini juga diberlakukan PSBB Pak pada saat itu Pak. Jadi mereka hanya berkeliaran di daerah sendiri kan Pak, tidak boleh kemana-mana Pak gitu. Jadi kami memang memakai protokol yang sesuai dengan pemerintah advice. Jadi kami juga banyak keluarga-keluarga yang untuk relaksasi lah Pak, staycation gitu, menginap di hotel kami itu. Jadi juga tetap ada acara-acara, tapi semua kami lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah di-endorse juga oleh Swissbell International. Jadi untuk hospitality saya pun cukup bersyukur Pak bahwa even though sedang terpuruk seperti ini, tapi support both dari operator dan juga dari customer-customer sekitar dan juga industrial estate yang ada di dalam Jababeka ini, company-company cukup memberikan support kepada kami gitu Pak. Ya, makasih Bu. Nah, ini kan hari ini kan spesial Bu, very spesial karena hari Kartini Bu. Yang mungkin buat sharing gini sama Bu Indra sama Bu Ana. Ini kan Bu Indra sama Bu Ana handle beberapa company nih. Apa sih kiatnya? Mungkin dari Ibu Indra dulu. Ini gimana membagi waktu ya? Ini beberapa company, beberapa line of business ya. Betul. Mungkin silakan Bu Indra. Boleh Pak. I think impossible ya Pak. Kita bilang, kita bisa handle semuanya, nggak mungkin Pak. Kita cuma punya 24 jam ya. Semua orang sama, nggak mungkin lebih. Tapi I think for me, I'm thankful kita punya strong leader sama strong team Pak. So my team
I think very good. Kita memang udah sehati gitu ya Pak ya, sevisi, dan kita jalani bersama, dan kita tetap keep improving terus aja. Apapun kita nggak mungkin juga perfect Pak. Setiap orang pasti ada ininya ya, tapi kita complete each other. I think that's the key success ya Pak ya. Bagaimana kita bisa manage everything. Apalagi kita perempuan Pak. Perempuan tuh urusannya bukan di kantor aja Pak. Kita masih ada rumah, masih ada suami gitu. Belum ya. Selesai Bu ya, pulang kantor masih ada orang tua. Baru mulai lagi. Benar, masih ada mertua, masih ada orang tua gitu ya. Jadi we have to be able to balance all. Tanpa tim ya kita nggak mungkin sih. Ya, terima kasih Bu Indria. Mungkin sering dari Bu Ana juga Bu. Ya, oke. Kalau dari saya, betul seperti Bu Indria bilang, SDM kami adalah aset yang sangat penting. Jadi bagaimana kami mempunyai tim yang kuat, karena kami juga bukan superhuman yang bisa melakukan segalanya dengan sendiri gitu. Jadi our team has to be better than us gitu, supaya kami juga bisa develop dan bisa grow. Kalau kami hanya yang paling pintar di perusahaan ini, kami tidak akan kemana-mana, Pak. Kami justru membutuhkan orang-orang yang lebih pintar daripada kami, gitu, Pak. Jadi memang seperti misalnya Industri 4.0, kami juga sedang roadmap ke sana, gitu, Pak. Jadi bagaimana kami juga selalu mendevelop tim-tim kami ini supaya mereka literate dengan teknologi-teknologi yang kami aplikasikan, karena memang sudah tidak mungkin suatu perusahaan bisa maju ke sana tanpa itu, Pak. Dan especially di masa pandemi ini, Pak, dengan tidak adanya teknologi, tidak mungkin saya dan Bu Indria juga bisa ada di sini pada hari ini, gitu, Pak, karena the show must go on, whether we work from home atau we work di office pada saat PSBB, kita tetap harus bisa bekerja, mau tidak mau kita harus bisa menjalankan ini semua, kan, Pak. Jadi juga ya kita harus membuild tim kita yang kuat, lalu company kita juga harus selalu agile, seperti Bu Indria bilang. Jadi bagaimana, kadang saya melihat kekuatan dari satu company ini bukan dilihat pada saat kita lagi jaya-jayanya, Pak. Justru pada saat kami sedang terpuruk, itu baru kekuatan satu company ini bisa terlihat. Dari sisi cash flow misalnya, dari sisi financial, apakah kami kuat membayar supplier-supplier kami pada saat pandemi kemarin, bagaimana loyalitas tim kami di saat kami sedang terpuruk kemarin itu. Jadi kalau ditanya ya bagaimana supaya kami bisa terus agile gitu, Pak, untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu yang paling penting sih, Pak, menurut saya. Ya, terima kasih, Bu. Ini mungkin mohon izin sama Bu Indria sama Bu Ana, kita mau tampilin iklannya Swiss Bell dulu, Bu. Boleh. Ya. Oke. Silakan. Oke, sementara nunggu company profile dari Bu Indria nih, nanti mungkin mulai sharing lagi nih Bu Indria. Ini kan YouTube sudah, nah semester 2 ini dari apa tim Ibu ini ya, ada ini nggak Bu ya, apa mungkin rencana untuk bisnis yang baru atau produksi yang baru? Kan mungkin tahun lalu nih karena pandemik
yang existing production-nya sudah jalan nih. Nah, apakah mungkin Ibu melihat satu opportunity baru nih setelah pandemi ini? Mungkin Mbak sharing. Mungkin kalau opportunity baru belum ya Pak, tapi kita masih menyelesaikan planning kita yang lama, yang masih di pipeline. Salah satunya yang di Jababeka ini, kita kan pindahkan juga produksi kita dari Purwakarta ke Jababeka, dengan harapan yaitu tadi lebih sustainable Pak in the future. Itu satu. Terus yang kedua, I think kita juga masih melihat hati-hati ya Pak. Tahun ini 2021 tetap do not overspend kalau menurut saya Pak ya. Do not overspend, do not terlalu berani dulu. Karena tetap masih belum kelar Pak, masih belum kelar. Masih kalau kita lihat ya, kalau saya juga banyak bicara dengan kita punya customer, all of them benar seperti Bapak bilang, kita very optimistic. Tapi kita juga mesti very careful karena takutnya ada lagi kejadian seperti tahun lalu PSBB lagi gitu ya. Meskipun itu di belahan dunia mana, tapi tetap Indonesia pasti terefek kalau itu terjadi. Karena biar gimana pun kan bahan baku Indonesia masih lebih banyak import Pak. Untuk yang consumer goods lah ya, untuk even pharmaceutical juga masih. Jadi kita tahun ini tim kita strateginya adalah menyelesaikan proyek-proyek lama, mengimprove digital transformation Pak, terutama di situ. Oke. Ya memang sekarang ini kan maaf. Jadi promosi kita berubah Ibu ya. Ya, betul. Promosi kita berubah dari dulu konvensional sekarang ke digital. Betul. Nah, mungkin kalau dari Ibu Ana gimana nih Bu? Ya, kan otomotif supplier apakah memang perlu masih digital juga atau gimana coba sering Bu? Oh ya, sudah pasti Pak. Jadi kalau tadi Bapak tanya bagaimana kita di tahun 2001 planning ke depannya apa, seperti Bu Indria bilang, kita harus melanjutkan apa yang sudah kita postpone dari tahun 2020. Karena terlepas dari pandemi ini, customer kita juga pasti harus bangkit kembali. Bagaimana kita bisa terus mensupport mereka Pak. Jadi contohnya kayak sebelum pandemi terjadi ini, banyak sekali proyek-proyek yang memang sudah dicanangkan. Dan dari customer kami sendiri, contohnya Toyota Indonesia misalnya Pak, itu mereka itu juga bersaing dengan sesama in the region gitu Pak, dengan Toyota Thailand, dengan Toyota India. Bagaimana siapa yang paling memiliki competitive advantage sehingga dipilih untuk menjadi production base gitu Pak. Jadi kami merasa itu adalah tanggung jawab kami untuk bisa mensupport mereka yang sudah memberikan kepercayaan begitu besar kepada kami sebagai supplier mereka, supaya mereka juga bisa kompetitif. Dan hal-hal apa sih yang kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki diri itu, tentunya kita harus lebih efisiensi kan Pak, dan lebih meningkatkan produktivitas kita gitu. Jadi kalau Bapak tanya tentang digitalisasi, sudah pasti itu sangat penting. Jadi kami juga sudah mengimplementasikan ERP gitu Pak, supaya data kami juga lebih akurat dan cepat. Lalu juga kami sudah joinkan itu dengan Business Intelligence and Analytics supaya kami bisa disajikan data-data yang kami perlukan Pak, gitu. Betul-betul apa yang kami perlukan supaya kami bisa mendapatkan competitive advantage tersebut. Kami juga contohnya mengaplikasikan production mobility, jadi kami bisa melihat lebih detail lagi production system di tempat kami Pak, karena itu semua betul-betul diminta juga oleh customer kami. Makanya kita tidak bisa setengah-setengah saja asal mensupply barang gitu Pak. Jadi secara quality assurance kita juga harus pasti, secara technical service ke mereka itu juga pasti gitu Pak. Itu kira-kira sih yang harus kita terus lanjutkan terlepas dari pandemi ini. Ya Bu, kita juga berharap nih setelah program vaksin sukses ya Bu ya. Di Indonesia kita berharap sudah mulai lebih optimis lagi. Dan sebagian di negara-negara ini sudah mulai program vaksin juga ya Bu ya. Betul. Nah, sekali lagi nih Bu, ini kan hari Kartini nih. Nah, mungkin apa sih Bu harapan? Mungkin Ibu Ana sama Bu Indria mewakili nih Kartini dari Jababeka deh Bu, dari bukan Indonesia, dari Kartini Jababeka. Mungkin dari Ibu Indria dulu ada harapan apa Bu untuk wanita Indonesia nih? Oke. Karena kita wanita ya Pak.
I think kalau saya ngerasa saya cukup beruntung ya Pak ya. Kita, artinya Bu Ana juga pasti merasakan demikian ya, kebetulan karena kita udah di posisi ini, berarti kita juga punya jalan yang sangat baik Pak. Kita punya strong women and strong men yang help us to get here, supportive men. Saya juga berharap sebenarnya banyak perempuan di depan di luar sana juga untuk jangan takut, kita punya komunitas ya, women actually can help each other. Dan perempuan itu punya kapasitas, punya kemampuan Pak, untuk maju. Kita mungkin have different function, tapi kita punya equal opportunity. I think that would be a good message buat perempuan ya Pak ya. Even di company kita sebenarnya tanpa kita sadari pun juga lebih banyak perempuan Pak. Kita mungkin nggak lebih banyak sih, mungkin 40 atau 50-50 lah. Kita try untuk memberi that opportunity, karena kita tahu ya, biar gimana pun udah sekolah tinggi gitu Pak ya. Ada kita punya potensi untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Oke. Terima kasih loh Bu Indria. Mungkin dari Bu Ana, Bu, sebagai Kartini, wakil Kartini, wanita Indonesia yang tangguh. Ya, kalau harapan saya Pak di tahun 2021 ini sih, terlepas dari saya itu wanita atau pria, saya benar-benar mengharapkan supaya angka-angka kematian karena COVID ini betul-betul berkurang ya Pak ya. Dan semoga dari sini kita juga belajar, pemerintah bisa memberikan fasilitas healthcare system yang lebih baik lagi untuk semua masyarakat, sehingga mereka juga dapat mempunyai akses terhadap healthcare yang layak, gitu Pak. Lalu kalau dari segi perempuan, ya saya merasa sangat senang bahwa di sini saya juga mempunyai banyak strong women yang saling support saya, gitu. Jadi kalau kita sering dengar ya Bu, strong women empower other women, betul ya Bu ya? Jadi saya senang sekali orang-orang di sekitar saya juga sangat suportif, teman-teman saya, family saya, suami saya, dan yang pasti tim-tim saya itu juga kuat gitu Pak. Jadi dari sana kami tidak kecil hati Pak, walaupun kami perempuan bukan berarti kami tidak bisa berprestasi juga dan memberikan sesuatu kepada dunia ini untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Kalau saya nggak salah dengar Pak, katanya UMKM itu lebih banyak perempuan ya sekarang. Iya benar. Kan ini Bu, apa namanya? Kadang-kadang kan ada spesialisasi dari wanita itu yang tidak dimiliki oleh pria, Bu. Masak aja kita jadi itu kok, Pak. Jadi ada satu sisi, Bu, ketekunan dulu, Bu. Ketekunan yang beda sama pria kadang-kadang. Jadi kan ketekunan dan ketelitian. Makanya kan ideal kalau saling support ya. Betul. Jadi kalau pekerjaan tuh saya juga ngalamin bagaimana di tim kita itu kadang-kadang wanita itu lebih tangguh loh dari pria, Bu. Ya kan mereka punya satu kelebihan lah, ya kan. Nah, ini yang sangat menarik dah. Jadi berharap kita kita akan coba ekspor. Betul. Bisa komplimen gitu ya Pak ya. Tetap Pak, kalau perempuan semua juga saya yakin kita pakai feeling ya Bu ya. Terlalu banyak feeling nanti ya. Jadi tetap masih ada balance ya. Kan yang kita sudah tahu kalau wanita dengan feeling, emotion, kalau pria dengan logika. Logika benar. Itu balance itu. Iya betul. Jadi we need each other gitu ya Pak. Iya benar. Nah jadi memang Bu Ana sama Bu Indria, kalau saya juga boleh sharing lagi nih Bu, di JABK ini kan kita selama pandemik sampai hari ini Bu, kita tuh sudah mulai men-create yang namanya digital marketing untuk promosi juga Bu. Kita juga mulai mengantisipasi dengan adanya Industri 4.0. Nah kan mungkin nanti boleh dikit Bu sharing mengenai Industri 4.0 ini dari sisi Bu Indria sama sisi Bu Ana. Boleh Bu, sedikit Industri 4.0 ini. Boleh Pak. Kita juga menuju ke arah sana. I think kalau kita mau growing ya, tetap itu adalah idealnya. Tapi I know mungkin kalau dari yang lain lebih advance gitu ya. Tapi karena kita memang starting from a very kita udah 40 tahun Pak. So kita sebenarnya grup kita udah 40 tahun, jadi kita not that easy untuk bergerak gitu ya. Mungkin kalau dari sisi 4.0 gitu ya Pak, kita sudah mulai.
seperti yang nanti pabrik Jababeka ini, kita udah mulai full komputerisasi, even produksi juga semua automated, closed system. Jadi kita udah mulai ke arah situ. Hopefully kita makin banyak melihat lah Pak ke depannya. Karena Indonesia tetap, kalau mau dibilang Indonesia maju, infrastruktur udah disiapin. Ini people-nya juga kita lagi masih memperjuangkan gitu ya. Terus fasilitas nih sekarang lagi banyak nih transfer knowledge dari luar untuk masuk ke Indonesia. I think that will help untuk mempercepat teknologi kita ke 4.0. Jadi memang untuk kemudian gitu, untuk kedepannya kita tuh Indonesia tuh nggak boleh lagi yang hanya me too produk nih Pak. Kita mesti udah mulai ke arah yang benar-benar ada teknologinya, benar-benar minimum gitu ya, mungkin nggak bisa 4.0 lah ya, tapi 3.0 aja mungkin kita udah be very happy. Mungkin sharing dari Ibu Ana untuk industri 4.0 Bu. Iya, apa kita harus berada di era digitalisasi ini dan mengaplikasi itu semua. Jadi setelah melewati jalan yang tidak gampang Pak, kita sudah mempunyai itu, dan setelah itu kami juga fine tuning lagi karena data-data tersebut susah untuk kami baca jika kami tidak mempunyai reporting yang bagus, reporting system yang bagus. Jadi kami juga sudah mengaplikasikan business analytics gitu Pak, supaya kami bisa memakai data-data tersebut, dan kita juga melakukan sentralisasi data untuk semua. Contohnya tes dari setiap kali kami melakukan production Pak, kami pasti mempunyai batch, dan setiap batch itu kami tes di internal lab system kami. Dan data itu harus kami simpan 5 tahun ke belakang, karena klaim dari customer itu mobil bisa sampai mundur gitu kan Pak. Nah jadi bagaimana kami bisa meng-keep data-data itu secara secure, kapanpun bisa kami trace kembali gitu. Traceability itu sangat penting juga. Jadi itu salah satu yang kami lakukan. Seperti saya bilang tadi, kami mengaplikasikan production mobility. Jadi kami go paperless gitu Pak, yang tadinya mungkin batch control card contohnya ditulis manual oleh worker kami, sekarang mau nggak mau semua lapisan karyawan kami yang ada di PT Argapura harus bisa technology literate gitu Pak. Paling tidak mereka harus bisa memakai smartphone-nya lah Pak ya, seperti iPad gitu, untuk menginput di dalam sistem data-data yang mereka lakukan, dan mereka harus bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka input Pak, karena semuanya terlihat kan Pak, siapa yang input data di situ dan seperti apa gitu Pak. Jadi pelan-pelan seperti Bu Indria bilang, kami belum ada di situ dan mungkin kami masih jauh sekali, tapi setiap tahun kami improve dan kami mencoba untuk bisa lebih baik lagi, karena memang tidak punya pilihan lain Pak. Ya, ya, memang ini industri 4.0 ini sesuatu yang tidak bisa ditolak Bu. Karena apalagi dengan adanya pandemi ini, soon or later harus implementasikan. Nah, masalahnya nanti sekarang atau besok gitu kan. Tapi kita harus hadapi ini. Saya dulu pernah kasih ilustrasi Bu, seperti ojek lokal dengan Gojek online kan. Sampai kapan bisa bertahan yang lokal? Nggak bisa, karena teknologi itu kita nggak bisa stop. Nah, tapi kita bagaimana mempersiapkannya Bu ya. Nah, ini sebelum ada question, kita coba tampilkan company profile dari Ibu Indria. Silakan coba. Jadi ini supaya audiens mengenal nih. Silakan.
menyaksikan company profile dari Bu Indria, juga tadi Kayaknya masih ada mute. promo dari Bu Anne di Hotel Swiss Bell. Kita ada pertanyaan nih buat Bu Anne dan Bu Indria. Untuk kami para ibu rumah tangga, bagaimana untuk membagi waktu antara keluarga dan bisnis? Kebetulan saya baru merintis dan kerepotan membaginya. Oke, silakan mungkin dari Ibu Indria dulu. Oke, boleh. Membagi waktu ya, emang nggak mudah ya Bu ya. Setiap hari kayaknya timetable-nya beda-beda gitu ya. Kapan mesti nggak ada benar-benar plak. Oh 9 to 5. 9 to 5 itu hanya untuk kerjaan juga kayaknya sulit ya. Tapi sesama wanita saya juga selalu ya in my team gitu ya. Kalau mereka ada problem dengan keluarga, pasti mereka ngomong sama saya. Kita juga nggak bilang enggak ya, nggak boleh gitu, nggak juga sih. I think itu sisi perempuan ya Pak ya. Kita nggak bisa nggak ya, kita mesti nauin karena kita juga begitu. Membagi waktu ya, berusaha sebaik mungkin, tidak ada yang benar-benar plak pas. Jadi sebisanya waktunya untuk keluarga adalah untuk keluarga. Suami saya suka bilang begini, kamu pokoknya kalau udah di rumah itu tanggalin ya baju, katanya baju bos itu ditinggalin gitu, baju karirmu ditinggalin, katanya kamu di rumah adalah ibu, katanya. Oh ya baik. Jadi I think bagaimana kita memposisikan diri, waktu di mana kita itu berada, itu yang paling penting, Ibu. Ya, nah coba dari Bu Ana, sharing gimana Bu? Membagi waktu antara karir dan keluarga. Sebetulnya kalau ditanya apa yang penting, semua juga penting ya Bu ya. Jadi kalau buat saya bagaimana kita itu menyusun prioritas dalam hidup kita Pak, menurut saya Pak. Jadi memang menjadi ibu rumah tangga itu sangat penting, mengurus suami itu juga penting, mengurus perusahaan itu juga penting. Jadi saya melihat bahwa jika penyusunan prioritas itu benar, itu pasti segala sesuatu berjalan dengan baik, dan yang pasti positive thinking sih Pak, menurut saya Pak. Jadi kita harus selalu mempunyai otak yang positif. Bagaimana caranya itu? Kalau saya mungkin saya coba selalu untuk bangun pagi gitu Pak. Jadi saya selalu menyempatkan waktu untuk olahraga, karena menurut saya setelah berolahraga itu kita pasti lebih fresh juga itu, dan tidak lupa untuk selalu berbicara dulu dengan anak-anak sebelum mereka sekolah misalnya, dengan suami gitu. Dan pada saat di kantor ya kita seperti Bu Indria bilang, kita adalah pengusaha yang harus menjalankan tugasnya. Dan pada saat kami kembali ke rumah juga kita coba untuk tidak melupakan untuk ngedate juga nih Pak sama suami saya Pak. Sampai sekarang juga kita tetap keluar makan gitu Pak. Itu menurut saya juga penting gitu Pak. Jadi bagaimana kita juga take time off dari family untuk juga dengan suami, itu salah satu hal yang penting juga. Jadi jika kita menyusun prioritas kita secara betul, pasti semua bisa kok Pak. Menurut saya gitu kira-kira. Betul ya Bu ya? Iya betul Bu, setuju banget itu Bu Ana. Saya juga setuju Bu, walaupun pria. Apalagi sekarang Pak, sejak pandemi Pak, pasti semua orang jauh lebih rajin olahraga. Ya. Emang sekarang semua jadi rajin Bu, saya juga rajin olahraga Bu. Soalnya semua mau sehat kan ya Pak Bu ya? Ya karena kan obat yang paling efektif mengantisipasi pandemik ini ya kita punya antibody. Betul. Antibody kan dari kita punya stabilitas untuk memaintain kita punya kesehatan Bu ya, imun kita. Dan dari positive thinking Pak. Ya setuju Bu, setuju. Nah ini ada pertanyaan buat saya nih. Jadi emang WBK itu dalam menghadapi ini, seperti saya sudah sharing tadi kepada Bapak yang bertanya ini, bahwa kita langsung harus bisa berubah lah, bertransformasi. Kita merubah style kita Bu di WBK itu dari mulai kita konvensional, sekarang ke digital. Jadi misalnya gini, nah ini salah satu cara kita untuk berubah. Mungkin dulu kalau saya mau ketemu Ibu Anne, atau mau ketemu Bu Indria, wah, sebenarnya bisa sebulan yang lalu sebelumnya kan. Nah, tapi kan sekarang kita mungkin 2 minggu lalu sama Ibu Indria sama Bu Anne kita langsung ketemu. Jadi ini salah satu perubahan Bu yang kita hadapin. Dan yang kedua, kita bagaimana merubah promosi kita sama seperti Bu Anne sama Bu Indria, kita masuk ke sosial media. Sekarang ya Bu ya, siapa sih kita yang nggak ngeliat Instagram? Siapa sih yang nggak punya Facebook? Nah, itu yang semua kita sepakat, kita kan bidik ke sana kan. Nah, itu yang kita juga aktif, Bu. Kita masuk ke sosial media. Kita juga masuk ke digital promotion, misalnya ke Google Ads. Gitu. Jadi, berubah, Bu. Caranya. Nah, ini
JBK juga seperti itu, jadi kita juga berubah ke arah sana. Kita juga masuk ke line of business yang baru. Misalnya mungkin kalau Bu Ana familinya dengan namanya EV, Bu ya, ethical vehicle, Bu ya. Nanti mungkin dari kita bikin yang namanya halal cluster baru, Bu. Jadi kita ada mau expansion new phase 100 hektar, Bu. Itu yang kita akan develop dengan 3 cluster yang berbeda. Pertama, halal industrial estate, kedua, biotech industrial estate, yang ketiga, high-tech industrial estate. Jadi itu yang kita akan masuk ke sana arahnya, Bu. Karena ini akibat dari pandemik. Jadi kita punya bisnis plan semua berubah, Bu. Jadi ini sebenarnya nggak semuanya itu negatif, kata Bu. Karena ada pandemik ini, kita punya bisnis plan berubah, kita melihat new opportunity gitu. Nah, itu kami juga begitu, Bu, arahnya. Jadi kita mungkin 2 minggu lalu kita ada launching new produk kita yang namanya Smart Manufacturing Hub, Bu. Itu kita tampilkan feature yang baru, misalnya ada solar panel, automatic gate. Yang terbaru kita sangat-sangat optimis di Bu Ana sama Bu Indria. Kita put feature-nya itu adalah EV charger. Jadi di sana tuh di produk yang baru itu kita udah taruh fasilitasnya untuk EV charger. Nah ini yang kita sebenarnya ya kalau orang lain kenapa berani ya? Ya no choice, Bu. Ya, no choice. Kita mesti klaim itu sekarang. Kenapa? Bu, mohon maaf. Sekarang kita bicara ethical vehicle, bukan udah ada yang punya, Bu, Indonesia. Sudah. Tesla semua. Berapa lama, Bu? Mungkin tahun depan sudah booming kan, sudah seperti familiar, seperti mobil bensin. Nah ini yang kami coba, Bu, untuk antisipasi. Kita coba bangun seperti itu dulu. Nah, jadi mudah-mudahan semuanya bisa inline dan berharap next-nya itu ini bisa mendorong ekonomi kita juga sih, Bu ya. Ini yang kita sama-sama optimis sih. Ya ini menjawab pertanyaan dari audiens, Bu. Itu amazing plan, Pak. Ya, itu yang kita coba sana lah, Bu. Karena kita punya chairman, Bu, Pak Darmono juga sounding ke kita bahwa kita tuh harus berubah. Kan Ibu Ana sama Bu Indria kan juga usahanya juga udah lama-lama nih. JBK kan juga 31 tahun ya, Bu ya. Nah, kan yang mungkin juga sama kita jualan tanah terus ya. Makanya kita akhirnya punya planning ke arah sana, Bu. Kita coba untuk bikin ini. I'm very interested with the biotechnology, Pak. Oke, Bu. Nanti kita akan karena kita juga arah sendiri ke sana, Pak. Nah, ini interesting, Bu. Ternyata marketnya udah ada. Gitu. Udah, Bu. Karena kita punya mimpi nih, Bu ya, Bu Indria sama Bu Ana, kalau saya bisa sharing, kenapa kita akhirnya bisa mencetuskan ide biotech itu, industrial estate, karena kita di sini tuh industri sudah lengkap di JBK, Bu. Kita punya 2.000 tenant dengan berbagai macam line of business. Kita tinggal kelompokkan, Bu. Ya. Gitu loh. Ya. Nanti arah ke sana. Jadi akan memudahkan one day kalau misalnya Bu Ana atau Bindra masuk ke bisnis ini, sudah ada loh fasilitasnya. Gitu. Excellent. Gitu, Bu. Nanti kita bisa diskusi, Bu ya. Baik, Pak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Boleh di-show question-nya? Nggak kelihatan? Boleh di-show? Nah nih, Bu Indria dan Bu Ana sangat menginspirasi sekali untuk kami kaum hawa. Apalagi zaman sekarang wanita harus lebih bergerak dan maju. Tip khusus nggak bagi kami yang tidak yang sangat ingin start bisnis tapi terkendala dengan capital atau modal serta sukses yang ada. Mungkin ada kiat-kiatnya, Bu. Tip-tipsnya nih dari Ibu Indria. Tipsnya ya. Kayak sepertinya konteksnya saya takutnya saya bukan orang yang tepat untuk menjawab gitu ya, karena bukan in the capital business. Tapi saya coba jawab. Kalau saya sih kalau belum pernah berusaha gitu ya, Pak ya, taruhlah saya ngebayangin ya UMKM gitu ya. Kita mencoba dari apa yang kita bisa, mestinya dari situ. Karena sebenarnya tetap ya dalam bisnis itu ada 4 yang key point-nya. Satu of course financial, tapi tidak melulu itu. Tapi juga adalah keahlian. Jadi bisnis modelnya seperti apa? Apakah itu unik, positioningnya bagaimana, targetingnya siapa, gitu itu mesti jelas. Terus ketiga itu adalah kayak orangnya, resources-nya. Apakah kita sudah punya gitu resources-nya? Terus yang keempat sebenarnya customer review-nya seperti apa? Apakah itu yang customer suka gitu ya? Jadi kita bisa memultiplikasi atau
kita bisa memvision kalau ini adalah produk yang bagus for the future-nya. Jadi prospek future-nya seperti apa. Jadi selama 4 itu, capital is only one thing sebenarnya. 3 hal lainnya itu yang juga sama pentingnya untuk perlu dipertimbangkan. Baik Bu. Oke, mungkin ada tips dari Bu Ana. Ya, saya mungkin mirip ya dengan Ibu ya. Selama apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang outside the box dan itu memang useful for the future of the world gitu, sesuatu yang berbeda tapi akan menjadi lebih baik, itu pasti akan terlihat kok. Di Indonesia ini sudah banyak sekali venture capitalist yang melirik UMKM kecil-kecil seperti itu justru ya Pak ya, yang memang mencari pencetus ide-ide baru ini untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi tidak melulu hanya soal belajar, tetapi memang inovasi. Betul Ibu bilang, saya juga kurang begitu jelas apakah yang akan dicetuskan ini produknya apa, tapi selama market research dilakukan dengan baik, dan selama kita melakukan studi yang betul, dan kalau kita percaya, kalau memang ada jalannya itu pasti terjadi kok. Bisa. Ya. Saya setuju Bu sama Bu Indria sama Bu Ana. Memang yang pertama mungkin kemauan ya Bu ya. Oke, ini kita masalahnya dibatasi oleh waktu nih Bu Ana sama Bu Indria. Mungkin boleh closing remarks ya dari Bu Indria sama Bu Ana. Kira-kira apa sih sharingnya hari ini? Closing remarksnya gimana Bu Indria? Oke. I think Pak Rudi, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa saling sharing ya, berbagi dengan teman-teman semua di sini. Hopefully apa yang dibicarakan ada sedikit banyak punya kemiripan dan kesamaan, dan siapa tahu bisa membantu, kita saling membantu karena balik lagi ya, kita tinggal di dunia yang sama, kita harus saling mendukung each other. I think Pak Jokowi juga udah bilang kan, kita mau menuju Indonesia maju gitu ya. Kalau nggak mulai dari kita dulu, dari siapa gitu ya Pak ya. I think ajang yang seperti Jabawa kerjakan ini untuk kita saling bisa sharing, ada opportunity untuk saling ngobrol gitu ya Pak ya, meskipun sekarang dipermudah sebenarnya dengan digital ini, nggak perlu ketemu biasanya gitu ya, katanya mau ketemu susah pasti nggak jadi gitu ya, tapi kalau dengan digital ini pasti lebih gampang gitu ya. Saya berharap kita semua bisa saling makin mendukung, dan I think dengan pandemi ini salah satu yang saya rasa adalah titik yang berubah adalah kita makin melihat sih sebenarnya pentingnya produk Indonesia gitu ya. Bagaimana kita mensupport produk yang diproduksi dalam negeri. Itu akan sangat membantu kita tidak lagi tergantung dengan yang dari luar gitu ya Pak ya. Terutama begitu, dan hopefully apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat juga Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indria. Mungkin dari Bu Ana Bu, closing remarks-nya. Ya, sama dari saya. Terima kasih Pak Rudi sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing dari lini bisnis saya selama masa pandemi seperti apa. Semoga juga bisa memberikan sesuatu yang baru dan insight yang baru bagi semua yang ada di sini. Saya juga senang sekali berkenalan dengan Ibu Indria. Kami sama-sama work finance, jadi kami sama-sama saling mengerti bagaimana kami menjuggle itu. Jadi saya senang sekali, dan yang pasti setelah masa pandemi ini terjadi, mau tidak mau kita harus bisa hidup di era new normal ya pastinya ya. Bagaimana kita harus beradaptasi di era new normal ini supaya kita bisa terus maju, dan I believe together we will get through this. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih nih Bu Ana sama Bu Indria. Memang kalau saya bersummary Bu, kita sepakatlah kuncinya adalah optimisme untuk menghadapi pandemi ini, dan kita berusaha untuk beradaptasi, bertransformasi, dan merubah mindset kita dari yang sebelumnya mungkin sudah biasa-biasa ke sekarang yang luar biasa. Oke, jadi terima kasih atas audiens semua. Sebelum kita closing, Bu Ana sama Bu Indria, kita foto bersama nih Bu. Mungkin ucapkan. Oke, kita. Oke, siap. 1, 2, 3.